Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Hanif, Adnata Briza, Dika Ayu, Isla Abidin, Nabila Dewani, Septi Juliandari, dan Tadisa Rizky akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kebijakan smart governance di Kota Bandung tahun 2013 hingga sekarang melalui perspektif teori implementasi kebijakan Green Deal. Presentasi kali ini akan dimulai dengan pemaparan teori terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan studi kasus menggunakan teori implementasi kebijakan Green Deal. Oke, pada bagian pertama ini kita akan menilik kembali konsepsi teori implementasi kebijakan publik yang diajukan oleh Grindel atau yang juga dikenal sebagai konsepsi implementasi kebijakan generasi ketiga. Pada konsepsi ini, Grindel membagi adanya dua variabel utama tentang terkait keberhasilan suatu kebijakan publik. Yang pertama yaitu dilihat dari konten kebijakan itu, dan yang kedua dilihat dari konteks kebijakan itu. Nah, pada variabel konten kebijakan, apabila diperinci kembali, ada 6 aspek yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah policy environment, affected actor and interest, resources committed, types of benefits, implementers authority, dan decision-making process. Sedangkan pada variabel yang kedua, yaitu konteks kebijakan, ada 3 item atau unsur yang bisa kita amati, yaitu involved stakeholder, institution and regime karakteristik, dan targeted groups response. Nah, lalu bagaimanakah penerapan dari ke-9 item atau ke-9 unsur ini dalam studi kasus yang kita angkat? Let's get right into it. Baik, yang pertama kita akan masuk ke policy vision. Secara singkat, smart government adalah salah satu elemen dasar yang harus dimiliki oleh suatu wilayah apabila ingin menciptakan smart city. Pada konsepnya, smart government ini terfokus pada dua hal. Yang pertama adalah data yang terpusat, dan yang kedua adalah pelayanan yang terintegrasi. Nantinya diharapkan smart government ini dapat menopang serta menjamin kemudahan akses layanan secara lebih efektif. Nah, untuk di Kota Bandung sendiri, tujuan dan harapan dari implementasi kebijakan smart government ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah, yakni aparatur sipil negara, supaya lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam memberikan serta meningkatkan kapasitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat Kota Bandung berbasis teknologi. Hal ini sekiranya sudah sesuai dengan visi misi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan smart government. Hal ini juga didukung dengan ditemukannya 300 aplikasi yang telah diciptakan dan dikembangkan oleh dinas maupun instansi pemerintah Kota Bandung guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan tanpa perlu ke instansi terkait. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas mengenai affected actor and interest. Menurut kelompok kami, adanya penerapan kebijakan smart governance di Kota Bandung ini akan mempengaruhi dua aktor utama, yaitu dari PNS Kota Bandung itu sendiri dan civil society atau masyarakat sipil di Kota Bandung. Terkait PNS di sini karena adanya perubahan digitalisasi yang dulunya pemerintahan modelnya konvensional menggunakan model pemerintahan yang lebih digital, tentunya akan mengubah gaya kerja dari para PNS di Kota Bandung sehingga ada potensinya resistensi, juga ada potensi penerimaan. Adanya resistensi ini mungkin disebabkan karena adanya jumlah PNS di Kota Bandung yang mayoritas didominasi oleh orang tua, yaitu usia 40 tahun ke atas, dan ini juga didukung oleh penelitian et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa dalam konteks orang-orang yang tanda kutip tua di usia 40 tahun ke atas, terus seringkali ada resistensi dalam penggunaan teknologi yang baru, dan jelas terkait masyarakat sipil, adanya digitalisasi atau smart governance ini akan mempengaruhi cara mereka untuk mendapatkan pelayanan ataupun jasa-jasa dari pemerintah. Bagaimana ya komitmen aparatur dan masyarakat dalam implementasi Smart City di Kota Bandung? Pemerintah Kota Bandung sendiri dinilai sangatlah menunjukkan komitmen yang serius dalam mensukseskan program Smart City. Ini dibuktikan dari inisiasi Pemkab Bandung dalam mewujudkan Smart City melalui keputusan Wali Kota Bandung. Ini juga sudah didukung dengan adanya ratusan aplikasi untuk pelayanan publik berbasis online. Ditambah dengan peluncuran aplikasi baru pemerintah Kota Bandung yang bernama Sadayana, yang diluncurkan pada tahun 2021 yang berfungsi untuk mengintegrasikan beragam layanan online yang disediakan oleh semua organisasi perangkat daerah Pemkot Bandung. Dalam pelaksanaannya, organisasi perangkat daerah secara keseluruhan mendukung inovasi Wali Kota Bandung dalam pengembangan smart government untuk menuju smart city dengan pengembangan sistem secara online. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan ini terkendala oleh minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetisi dan kapabilitas IT yang dibutuhkan seperti operator, analis, maupun programmer, sehingga perlu dilakukan rekrutmen pegawai non-PNS. Hal yang tidak kalah penting yaitu mengenai komitmen masyarakat Kota Bandung sendiri. Komitmen masyarakat Kota Bandung sangat diperlukan untuk dapat menata kebiasaan dalam optimalisasi pelayanan berbasis online.
dalam implementasi program Smart City. Selanjutnya, kita akan membahas type of benefits. Pada dasarnya, manfaat yang diharapkan dari adanya program Smart Government ini adalah manfaat bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat. Pada implementasinya, bagi pemerintah, adanya Smart Government ini membuat pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, serta transparan kepada masyarakat di Kota Bandung. Sedangkan bagi masyarakat sendiri, terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, terjangkau, serta transparan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai program implementator Smart City Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menggandeng Bapedalitbang untuk merencanakan program Smart City dan menunjuk Diskominfo sebagai eksekutor pelaksanaannya. Diskominfo diberikan tugas untuk membuat aplikasi apa saja yang dibutuhkan atau diorder oleh tiap-tiap OPD. Pembuatan aplikasi tentunya memerlukan keahlian tersendiri di bidang IT. Ini menimbulkan permasalahan karena tidak semua pegawai Diskominfo memiliki keahlian IT yang memadai dalam pembuatan aplikasi atau programmer, sehingga Diskominfo menggandeng tenaga penyedia jasa pembuatan aplikasi online. Kemudian, terkait dengan para pelaksana kebijakan Smart Government dalam mewujudkan Smart City, diemban oleh seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang berjumlah 34. Kembali lagi, yang sering menjadi permasalahan yaitu terkait dengan kompetensi dan kapabilitas pelaksanaan program Smart City Kota Bandung, sehingga memerlukan tambahan tenaga dari luar pegawai. Dengan demikian, para pelaksana program Smart City Bandung dapat dikatakan masih belum terdapat kejelasan mengenai batasan kewenangan masing-masing pihak. Ini dikarenakan Pemkab sendiri tidak bisa merencanakan program secara mandiri dan menggandeng Bapedalitbang. Selain itu, Diskominfo juga turut menggunakan jasa atau perusahaan luar untuk pembuatan aplikasi, dan untuk pengoperasiannya sendiri, tiap-tiap OPD juga turut merekrut pegawai non-PNS dari luar pemerintah. Pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan Smart City di Bandung memiliki alur yang cukup menarik, di mana demi terakomodasinya kepentingan berbagai pihak, blueprint atau konsep dari Bandung Smart City dirumuskan oleh Dewan Smart City, yang di dalamnya terdapat akademikus terbaik, anak muda Bandung, pelaku bisnis, dan pemerintah Kota Bandung itu sendiri. Master Plan ini kemudian akan menjadi masukan bagi kepala daerah yang nantinya akan dieksekusi lebih lanjut oleh kepala dinas maupun pihak-pihak yang bersinggungan. Seperti Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Kota Bandung, Kepala Kantor Imigrasi Kota Bandung, hingga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Jawa Barat. Dan bahasan berikutnya adalah mengenai keterlibatan stakeholder dalam proses implementasi kebijakan Smart City. Yang pertama, kami memetakan ada stakeholder di tingkat pusat yang terdiri atas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan juga terdapat kantor staf kepresidenan. Lalu apa yang mereka lakukan? Yaitu yang pertama, membantu menyusun Master Plan Smart City, membimbing dalam pelaksanaan seperti menyediakan pelatihan atau berusaha membangun kesepahaman bagi masyarakat bahwa Smart City bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana mengembangkan kualitas pada sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Kemudian, untuk stakeholder selanjutnya yaitu pemerintah daerah, yang di sini kami menemukan bahwa tidak terdapat tugas yang begitu signifikan dari pemerintah daerah karena hanya mengimplementasikan konsep dan juga amanah dari pemerintah pusat terkait implementasi Smart City. Kemudian dari stakeholder berikutnya adalah stakeholder dari non-pemerintahan Kota Bandung ini sendiri yang terdiri atas Dewan Smart City, dan juga ada beberapa pihak sektor privat, dan juga terdapat relasi kerjasama dengan kota yang pemerintahan kota yang dirasa sudah berhasil untuk menerapkan Smart City, salah satunya yaitu Wali Kota Solo, yaitu Pak Won Sun. Kemudian untuk sektor privat tadi, kami menemukan dari Wali Kota Bandung atau Kota Bandung ini sendiri pernah bekerjasama dengan Oracle Indonesia, juga pernah bekerjasama dengan PT Telkom untuk membangun atau mengimplementasikan program sistem penanganan gawat darurat terpadu atau SPGDT dalam bidang kesehatan pada tahun 2014. Kemudian untuk stakeholder selanjutnya yaitu terdapat desa, RW, RT, dan keluarga yang tentunya dalam hal ini menjadi implementer utama dan juga menjadi eksekutor utama dalam isu Smart City, dan juga tentunya sebagai penerima manfaat yang paling signifikan kalau dari kebijakan Smart City ini kemudian berhasil. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas konteks implementasi kebijakan kedua, yaitu Institution and Regime Characteristic atau karakteristik lembaga dan penguasa yang mengeluarkan suatu kebijakan.
Nah, dalam kebijakan smart government di Kota Bandung, karakteristik lembaga dan penguasa ini tergambarkan dalam dua hal, yaitu yang pertama, pembentukan Dewan Pengembangan Kota pada tahun 2014 yang berisikan ketua OPD dan para stakeholder dengan tujuan melakukan perencanaan konsep kota cerdas. Ternyata dalam prosesnya ini tidak berjalan dengan optimal, sehingga keberadaan mereka ini tidak dapat termanfaatkan dengan baik. Kedua, ternyata dalam implementasi smart government di Kota Bandung ini belum didukung oleh keberadaan struktur birokrasi yang jelas. Ini tentu berimplikasi pada munculnya ketidakjelasan peran dan juga fungsi pihak-pihak terkait dalam proses implementasi smart government di Kota Bandung. Nah, sejauh ini dapat kita simpulkan bahwa karakteristik lembaga dan penguasa dalam implementasi kebijakan smart government di Kota Bandung ini belum menunjukkan kondisi yang ideal sesuai dengan teori implementasi kebijakan Grindel. Lalu, bagaimana respon target kebijakan? Di tingkat OPD sendiri, sudah menunjukkan kepatuhan untuk membangun aplikasi yang diarahkan oleh Wali Kota Bandung. Hal ini juga dikarenakan dalam pengembangan aplikasi terkait bidang tugas OPD relatif mudah dikerjakan, karena hanya terkait pengadaan barang dan jasa di mana pengembangan aplikasinya sudah dilaksanakan oleh penyedia jasa di luar OPD. Namun di sisi lain, OPD masih kesulitan untuk memelihara, menginput, serta mengupdate data karena terdapat ego sektoral pada OPD yang juga melakukan pada sistem online yang sudah diterapkan. Sedangkan, respon dari masyarakat sendiri sudah menunjukkan respon yang baik, karena mereka diuntungkan dengan pengembangan Smart City yang membuat pelayanan publik semakin mudah dan tidak ribet. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih, dan sampai jumpa.